Apakah permasalahan seputar yayasan Yahud Turas termasuk masalah istihadiyah? Kalau masalah istihadiyah kenapa? Kita remehkan, nggak perlu kita bahas. Sudah dibantah tadi. Walaupun masalah istihadiyah bukan berarti kita remehkan. Harus kita lihat mana yang rajih, mana yang marjuh. Mana yang benar, mana yang salah. Kalau masalah istihadiyah ada yang benar, ada yang salah atau nggak ada? Ya ada yang benar, ada yang salah mesti. Karena kalimatnya dalam nas idza istahada al-hakimu fa asab. Dan yang kedua idza istahada al-hakimu fa akhta. Maka yang namanya ulama juga manusia, bisa benar, bisa salah. Maka ijtihad beliau bisa benar, bisa keliru. Semua para ulama bisa benar, bisa salah. Sehingga walaupun kita katakan ya bahwa itu masalah ijtihadiyah, bukan berarti kita tidak melihat mana yang benar, mana yang salah. Kita melihat mana yang rajih, mana yang marjuh. Tidak. Jangan menutup diri perbedaannya antara kita dengan mereka. Kalau ahlu sunnah, walaupun tahu itu masalah ijtihadiyah, tetap mencari mana yang hak, mana yang rajih, secara ilmiah, secara dalil. Adapun mereka hizbiyun, ketika berkata itu masalah ijtihadiyah, apa buntutnya? Semuanya benar. Itu yang jadi masalah. Ini yang mengerikan. Apalagi sampai berkata, maka kita boleh memilih mana yang lebih ringan. Waduh, lebih berat lagi. Setelah menyatakan bahwa kalau ijtihad mereka semuanya benar, berarti kita bisa memilih mana yang lebih ringan. Kenapa kita memilih yang lebih ringan? Punya dalil lagi. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW kalau diberi dua pilihan, maka Rasulullah SAW akan memilih aisaruhuma, akan memilih yang paling ringannya katanya. Jadi kalau ada ulama istilah tiga pendapat, cari yang paling enak. Orang yang seperti ini, Anda pernah tanyakan. Saya pernah tanyakan pada beberapa orang yang berilmu, ulama. Pertanyaan seperti ini. Betul-betul pertanyaannya soal jahil. Artinya saya waktu itu terpengaruh dengan syubhat itu. Tanya. Apakah kalau para ulama berbeda pendapat kita boleh memilih mana yang lebih ringan? Jawab dengan panjang. Di antara seperti apa yang kita katakan tadi. Tetap kita harus cari yang rajih. Dan lagi. Barang siapa yang mencari yang paling ringan dari pendapat para ulama. Ini adalah tatabbu' zallatul ulama. Dia akan menyelusuri ketergelinciran para ulama. Karena namanya ulama ada saja salahnya. Dalam masalah ini kita pilih yang ringan. Yang pilih yang ringan, pilih yang ringan, pilih yang ringan. Ujung-ujungnya kita mengikuti semua yang marjuh nantinya. Belakangnya. Ikuti zallat al-ulama. Ketergelinciran para ulama. Barang siapa yang mengambil dan mencari tahu ketergelinciran para ulama, maka dia akan sesat. Cukup. Pertanyaan cukup. Ini juga nggak terjawab semua kali. Walafu minkum. Apakah orang yang ada dalam yayasan tersebut orang yang mengambil dana dari yayasan tersebut boleh ditabdi, hajar atau divonis? Sesungguhnya sudah ada jawaban tadi. Kalau itu masalah yang seperti itu, orang sudah peringatkan bahwa itu adalah salah. Kemudian dengan hujah-hujahnya yang qat'iyah, yang sudah jelas. Kemudian dia tidak mau mendengarkannya. Apakah tidak boleh diperingati? Boleh diperingati. Apakah tidak boleh dihukum? Tambah lagi, apa yang terjadi di dalam masalah ihil turas bukan hanya pengambilan dana, titik. Saya ulang lagi. Bukan masalah pengambilan dana. Kalau pengambilan dana, satu masalah. Satu masalah itu. Dananya halal, dikasih. Kenapa jadi haram? Tetapi setelah menerima dana itu, apa yang terjadi? Jangan pura-pura tidak tahu. Pura-pura dalam perahu. Seluruhnya yang saya lihat sepanjang saya tahu, dari mulai zaman As-Saffah dulu sampai zaman-zaman sekarang ini, semua sama. Ujung-ujungnya mereka kemudian menerima dekat dengan mereka, dengan Turathiyin. Setelah dekat dengan Turathiyin, mereka jauh dari Salafiyin Ahli Sunnah, mereka jauh dari para ulama Ahli Sunnah. Terus itu, kaitannya seperti itu. Selalu. Jarang terjadi orang yang menerima dana kemudian setelah bangun selesai putus hubungan dengan ahli turas. Tidak ada.
Kenapa? Karena orang-orang timur itu biasanya kalau sudah diberi sesuatu gak enak. Gak enak. Pertama, ngasih. Ini ada yang terjadi. Orang ini ngomong ketika diperingatkan. Kita nggak nerima manhajnya, kita nggak nerima apa, kita nerima dananya saja. Dan kita sudah tahu tentang ihturas hizbiyin, kita nggak akan menerima dari mereka. Tidak akan terbawa oleh mereka. Terima, tapi nggak akan terbawa oleh mereka. Kita tahu. Apa langkah kedua ihturas? Tamu. Ini saya dari ihturas datang ke Indonesia, bisa mampir ke. Kira-kira bisa nolak atau nggak bisa nolak? Hampir masa nggak boleh? Oh, iya, satu rahmi sesama muslim. Ahlan wa sahlan, fadhal ya Syekh. Ahlan wa sahlan. Tamu. Ngobrol. Entah ngobrolnya apa, wallahu taala. Berapa bulan kemudian tamu, ngobrol lagi. Berapa bulan kemudian tamu lagi, ngobrol lagi. Kemudian ya enggak enak lah, suruh bicara sepatah dua patah kalimat di masjidnya. Masjid pondoknya. Saya bisa memberikan kalimat dua kalimat. Oh, silakan. Ngobrol. Enggak bisa melarang, sudah ngasih satu M. Kalau lidahnya itu mengatakan jangan gitu, nggak enak. Di satu kalimat dua kalimat nggak masalah. Terus sampai kemudian daurah. Tapi yang diundangnya Ahlus Sunnah loh, jangan hizbiyun. Oh iya, kita akan kirim Ahlus Sunnah. Nggak mungkin kita kirim hizbiyun. Ini pondoknya Unur Rafiq Kufron, Gresik. Yang saya ceritakan ini. Daurah. Begitu sudah selesai daurah, orang yang salah satunya dari Jogja, saya tanya, siapa yang ngisi? Bagaimana isinya? Wah, enggak semuanya Ahlus Sunnah. Ada yang begini, jelas seluruh dia memuji-muji ikhwan muslimin katanya. Hah? Gimana? Apa yang terjadi? Di Bogor ada daurah yang diajakkan oleh As-Saffah. Orang-orang ini ikut. Beberapa ustaz-ustaz ikut. Termasuk orang yang tadinya bersama kita tak ingatkan jangan. Ustaz Muhammad Wujud namanya. Dari Muntilan. Ana cuma cari bukunya aja. Karena ada pembagian kitab. Kitabnya kan kitab Ahlus Sunnah. Kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari. Kita Masya Allah dapat kitab lumayan. Kalau beli berapa? Apa isinya? Karena isinya akidah ada mesti itu. Tauhid bagus, usul salafah ada. Mesti ada. Tapi mesti diselipkan di antaranya satu perkara. Yaitu nasihat. Agar kalian jangan keras-keras terhadap ikhwan muslimin, terhadap jamaah tabligh. Itu nasihati sampai nangis orangnya. Yang nasihatinya. Ikhwan, sampai kapan kita akan berpecah belah? Sampai kapan? Kaum muslimin harus bersatu. Mereka itu adalah orang-orang Masya Allah, dramatis. Begitu pulang kita datangi. Gimana hasilnya daurah ini? Ke rumahnya waktu itu. Rumah si Muhammad Wujud ini. Wah, yang penting saya dapat kitab katanya. Ngobrol-ngobrol tiba-tiba bicara Syekh Rabi. Apa omongan dia? Syekh Rabi itu kan bukan satu-satunya ulama di Saudi. Sudah dapat dia ternyata. Syekh Rabi itu kan bukan satu-satunya ulama di Saudi. Ya iyalah. Emang yang bilang satu-satunya siapa? Lagi pula beliau kan tidak masuk dalam kibarul ulama. Subat yang kedua masuk juga. Itu berdebat. Ikut sekali daurah debat habis sama kita orang. Jangan sok berani menantang syubhat. Jangan sok berani menantang syubhat. Kalau menerima dana tok kemudian putus hubungan itu mungkin, tapi sangat kecil kemungkinannya. Itu kayak main sirkus. Yang main sirkus itu orang yang jalan di atas. Saya bukan main sirkus saja. Itu biasanya ahli. Yang jalan di tali begitu. Suruh jalan manusia di tali semuanya. Yang kira-kira yang selamat sama yang celaka banyak mana? Oh ya tentunya banyak yang jatuh, yang selamat mungkin satu, mungkin nggak ada yang selamat. Baik, kalau ada jalan yang bagus, kamu milih yang jalan tali itu atau milih? Ya hanya orang gila yang milih jalan tali. Kenapa? Terlalu spekulasi selalu berbahaya. Terlalu berbahaya. Nah kita katakan sekarang yang menerima dari mereka dan berhubungan dengan aturan, yang selamat berapa? Yang sudah jadi hizbi berapa?
Kaum muslimin yang saya hormati, kebanyakan mereka langsung berubah, bicaranya berubah, caranya berubah, bahasanya juga berubah, bahkan bicara tentang ulama berubah. Yang tadinya sekian diturunkan sampai sekian. Syekh Rabi diturunkan sampai pertama, ya itu juga bukan satu-satunya ulama. Kedua, dia menyatakan bahwasanya Syekh Rabi bukan kibarul ulama. Maksudnya dia apa? Tidak masuk hay'ah kibarul ulama. Lihat, subhat. Kalau tidak masuk, iya. Tetapi kalau bukan kibarul ulama, siapa yang bilang begitu? Apakah yang namanya kibarul ulama harus yang masuk dalam hay'ah? Padahal yang masuk dalam hay'ah itu ada beberapa syekh yang memiliki satu masalah. Yang dikritik oleh Syekh Muhammad bin Hadi, dikritik oleh Syekh Rabi, dikritik oleh para ulama. Karena membolehkan waktu itu membuat kantor pembelaan, apa itu namanya? Kantor pembelaan hukum tuh, KBIH tuh. Astagfirullahaladzim. Kantor pembelaan hukum gitu. Dikritik rame-rame Syekh itu. Di dalam situ. Pertanyaan yang pertama, Masya Allah, sudah menyita banyak waktu. Jazakallah khairan. Tapi penting pertanyaannya. Sehingga jangan anggap remeh. Jangan tanya kemudian, oh itu masih ijtihad, berarti boleh. Selalu. Itu kan masih ijtihad. Berarti boleh. Berarti nggak penting. Berarti kamu terkena syubhat tadi. Menganggap bahwa itu adalah remeh, kecil, nggak penting dan seterusnya. Hati-hati. Sangat berbahaya. Mohon penjelasan Ustadz, contoh konkret saat ini atau contoh kasus kesalahan yang Ustadz sebutkan di awal taklim agar kami tidak masuk ke dalamnya. Apa maksudnya? Contoh kasus kesalahan yang Ustadz sebutkan di awal taklim agar kami tidak masuk ke dalamnya. Saya lupa. Yang awal pertama berbicara tentang apa? Tentang orang yang dalam keadaan mengetahui sabitnya riwayat tetapi tidak mengerti istinbat hukumnya. Itu tentunya untuk rinciannya adalah kita mengkaji kitab-kitab fikih. Kita akan tahu berapa banyak orang yang tergelincir dalam masalah hadis-hadis tersebut karena salah paham. Di antaranya ada seorang tabi'in, padahal bukan seorang tabi'in, beberapa orang-orang di masa tabi'in. Bayangan baru dari sahabat ke tabi'in. Ketika ada yang berjihad, perang di masa tersebut, masuk ke tengah-tengah musuh, kata orang-orang tadi, kenapa kalian seperti itu? Masuk ke tengah-tengah musuh, kalian cari mati. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Allah berfirman, jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Kata sahabat yang mendengar, dari mana kamu mengatakan seperti itu? Wallah, ayat itu turun, aku tahu di mana turunnya dan kapan turunnya dan berkaitan dengan apa turunnya ayat itu. Aku tahu bahwa ayat itu turun ketika setelah Fathu Mekah, setelah kami dimenangkan oleh Allah, setelah kami diberi kemenangan-kemenangan, setelah kami begini, kami begitu, maka kami berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah telah memenangkan kita, Allah telah membuka kota Mekah, Allah telah memberikan kepada kita ke lapangan, musuh-musuh kita sudah tumbang lah istilahnya. Maka izinkanlah kami untuk ngurus keluarga dan anak-anak kami. Ini meninggalkan lagi perjuangan begitu. Maka dijawab dengan ayat yang turun, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Ya, ini ketika kalian meninggalkan perjuangan jihad fi sabilillah, itu namanya melemparkan diri kalian pada kehancuran. Tolak belakang. Nah, disebutkan hadisnya dalam Syu'abul Iman. Kalau nggak salah Tirmidzi, rahimahullah. Makanya kok perasaan tulisnya kalau nggak jelas. Nah,
Dalam Musnad Imam Ahmad terdapat hadis panjang, terdapat hadis sahabat tentang sahabat yang dijamin masuk surga hanya karena hatinya bebas dari kedengkian. Allah. Saya nggak tahu hadisnya. Barakallahu fiik. Apakah kabar dari Sururiyah bisa diterima? Misalnya ta'lim Radio Roja. Ini yang berikutnya lagi. Sama dengan jawaban Ihya Turas tadi. Apa yang dilemparkan oleh mereka satu syubhat, itu tidak akan diketahui oleh kalian. Karena mereka berbicara sebelumnya panjang, bicara selesainya panjang dalam keadaan semua sama dengan apa yang kalian ketahui. Sehingga tidak terasa masuknya syubhat. Sehingga jangan terlalu lancang. Jangan terlalu berani. Kalau ada jalan tol, ngapain jalan di tali? Jangan cari-cari masalah. Kalaupun ada yang selamat, kita katakan tetapi dia sungguh melewati sesuatu yang sangat berbahaya. Melewati sesuatu yang sangat berbahaya. Karena orang-orang di Roja itu sudah kita katakan. Salah satunya yang sudah kita sebutkan di awal. Dan juga grupnya Yazid Jawas. Dan yang bersamanya. Atau Abdul Hakim Abdad. Yang bersamanya entah katanya pecah, Allah Ta'ala alam, Anda tidak tahu, tetapi dalam keadaan pecah atau tidak pecah, pemikirnya masih seperti itu. Masih bersama Hizbiyin, masih bersama Ikhwan Muslimin di Dewan Dakwah, masih. Abu Haidar, sahib hukum di Bandung, sama juga ngisi di sana. Kaum muslimin yang saya hormati, jangan cari-cari masalah, jangan cari-cari subhat. Subhat itu nggak dicari aja datang. Naam. Nggak dicari datang syubhat itu. Tiba-tiba ada yang datang kepada kamu, katanya begini dan begitu, iya ya, apa begitu? Nah loh, syubhat ini. Nggak dicari aja datang, dan kita sudah punya banyak PR. Jangan ditambah. Sudah ditanyakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, dan jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Saya menyatakan, ada di Indonesia yang melarangnya, benar dia. Yang melarang itu benar. Jadi kita yang melarang dibenarkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Hafizahullah Ta'ala. Jazahullah khair. Didoakan jazahullah khair orang yang melarangnya. Kalian apa enggak pernah membimbing anak? Jangan main di jalan, bahaya. Kan gitu. Kenapa enggak berpikir seperti itu pada sahabat-sahabat kalian? Murid-murid kalian, teman-teman kalian. Jangan-jangan main di situ berbahaya. Yang tempat yang aman saja. Kita mau mendengarkan di mobil. Di mobil ada kasetnya. Setel kasetnya para ulama. Alhamdulillah. Kalau mau kiroahnya kan gak apa-apa. Kiroah juga kamu banyak. Setel kiroah selesai. Mau kiroahnya siapa? Sudes. Mau. Apa lagi? Hudayfi. Masya Allah. Banyak. Atau gak mampu beli. Saya belikan. Karena benar Allah. Kaum muslimin yang saya hormati. Gak perlu tanyakan lagi bulan depan. Bosan saya dengan pertanyaan seperti ini. Apalagi pertanyaan yang unik di Jakarta. Ustaz, apakah Ustaz masih seperti bulan lalu? Masih seperti lalu masalah roja? Atau sudah berubah? Su'udzon merasa begitu-begitu barangkali. Apakah sekarang masih berpendapat sama atau sudah berubah? Bagaimana Ustaz Firanda dan murid Firanda, muridnya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Firanda memiliki sekian masalah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Bukhari, dikatakan dia kadzdzab, pendusta. Banyak yang sampaikan beritanya kepada Syekh dalam keadaan dusta. Dan terbukti sendiri kedustaannya oleh Syekh sendiri. Maka dia mengatakan, wallahi kadzdzab dia. Dia pendusta. Nah, bagaimana ngaji dengan seorang pendusta? Kenapa radio streaming Cirebon tidak aktif? Ini dia. Wallahu a'lam. Beberapa waktu lalu saya coba, masih aktif. Nggak tahu, mungkin agak rusak. Dan kita lagi berupaya untuk membuat radio AM sehingga bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh. Biidznillah ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Ustaz, dalam penjelasan tadi kita diperbolehkan untuk menukil hadis dhaif dalam perkara-perkara targhib wa tarhib dengan turut serta mensertakan hadis dhaifnya. Tanda tanya. Iya. Tentunya begitu. Ada syarat-syaratnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani syarat-syaratnya.
Yang pertama tentunya tidak untuk menentukan hukum, ini mustahab, ini wajib. Tidak untuk menambah, mengurangi atau merubah syariat, tetapi mendukung yang sudah ada dengan hadis sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, dijelaskan keadaannya. Dijelaskan keadaannya. Baik. Sehingga kalau hadis dhaif itu ancamannya mengerikan, orang itu bisa jadi takut. Jangan-jangan hadis ini penghafal tadi jangan-jangan benar, ngeri sekali. Maka ditinggalkan perbuatan yang haram. Atau beritanya sangat besar. Jawabannya, Masya Allah, kalau benar-benar diberi pahala 1 juta, dihapuskan dosa 1 juta, dan kemudian diangkat derajatnya 1 juta derajat. Masya Allah, azim. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan. Berharap. Nah, sehingga apa yang kita sampaikan harus dengan jujur apa adanya. Kalau dhaif, katakan dhaif. Nah, Ustaz, bagaimana jika ada orang yang berkata tentang masalah bid'ah seperti tahlilan, yasinan dan lainnya itu hanya perbedaan tentang masalah furu', jadi tidak perlu dipermasalahkan. Jazakumullah khairan. Ya memang itu. Ya. Memang efek sampingnya, bahkan bukan efek samping, efek jeleknya. Ya. Samping, tengah, belakang jelek semua. Ya. Nah, efek jeleknya dari syubhat tadi adalah meremehkan furu'. Setelah itu semua yang dianggap furu' diremehkan, termasuk masalah perbedaan yang kata mereka furu', yaitu tahlilan dengan tidak tahlilan, atau kunut subuh dan tidak kunut subuh. Mereka berbeda-beda, yatafawat, tetapi sama alasannya. Alasannya itu masalah furu'. Yang ini meremehkan masalah sunnah-sunnah, karena alasan itu masalah furu'. Yang kedua, menganggap kecil masalah bid'ah-bid'ah tadi. Alasannya sama. Itu masalah furu', enggak penting tahlilan tidak tahlilan, masalah kunut tidak kunut enggak penting. Yang ketiga, menentang sunnah, menggantinya dengan bid'ah, dikatakan furu'. Dikatakan juga sama, enggak penting itu furu'. Sampai masalah-masalah yang prinsip-prinsip ditenggalkan juga dengan alasan itu furu'. Karena usulnya adalah masalah-masalah yang lain menurut mereka. Sehingga termasuk apa yang dikatakan ini adalah efek dari jeleknya syubhat tadi. Sudah baca. Batasan-batasan apa saja yang membatasi kita dalam mengikuti taat, dalam mengikuti kepada seorang, baik itu atasan kita, keluarga kita, ustadz guru kita, jazakumullah khair. Sudah sering dibahas masalahnya pada perkara yang mubah, pada perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya, tentunya tidak ada ketaatan pada siapapun dalam bermaksud kepada Al-Khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu adalah pada perkara yang baik. Bolehkah mendoakan kepada seorang suami istri yang sudah lama menikah, yang belum dikaruniai anak, agar cepat-cepat mempunyai momongan? Boleh, doa yang baik. Nabi SAW menyatakan, ini mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya umatku yaumul qiyamah. Maka diperintahkan untuk tazawwaju al-wadudul walud. Hendaklah kalian menikah dengan wanita peranak dan penyayang. Peranak atau tidak penyayang bahaya. Nah, anak lahir terus tiap tahun, tapi nggak diurus, nggak disayang. Nah, liar semua. Hati-hati. Wadud al-walud, al-walud al-wadud. Peranak dan penyayang. Nah, apa nasihat Ustaz kepada mereka yang sudah lama menikah namun belum mempunyai anak? Nasihatnya jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dan untuk berusaha. Nah, berusaha itu dengan cara yang kalian ketahui, ataupun dengan memeriksa, berobat dan sebagainya, itu usaha. Atau dengan memakan berbagai macam obat-obat yang halal, atau jamu-jamu yang halal, penyubur dan sebagainya, silahkan. Selama itu masih halal, usahakan. Dan doa pada Allah Ta'ala, jangan putus asa. Nah, Nabi Zakaria sampai, kata beliau, ista'ala ra'si syaibah, sampai rambut itu sudah menyala putih. Wahanal 'admu minni, sudah rapuh tulangku. Kata beliau kepada Allah SWT. Tetapi Allah SWT memberitakan kepadanya, akan datangnya seorang anak ismuhu Yahya. Dalam keadaan sudah tua, baru punya anak. Sehingga berapa sih umur kamu? Jangan putus asa untuk berdoa. Walaupun sudah tua, bisa jadi masih beri oleh Allah SWT keturunan. Bolehkah kami menggunakan foto jika tidak? Apa dalilnya? Kami menggunakan foto. Apa maksudnya menggunakan foto? Pendapat Syekh bin Baz dan para ulama yang bersama beliau, bahwasanya menggambar itu haram. Beliau membawakan dalil musawwirin, la'anallahu musawwirin, dan kemudian kata beliau menggambar dengan pena atau menggambar dengan tombol klik cepret itu sama hukumnya. Kata Syekh bin Baz. Itu dalam rangka menegur Syekh Utsaimin rahimahullah yang berpendapat foto itu boleh. Indal hajah tentunya, beliau menyatakan tidak boleh untuk hanya perkara-perkara yang tidak penting. Tapi indal hajah perlu, karena itu berbeda dengan melukis. Maka dibantah oleh Syekh bin Baz bahwa melukis dengan pena ataupun dengan klik sama-sama menggambar, sama-sama dalam bahasa Arab yusawwir. Maka gambar-gambar makhluk hidup tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Wassalamu taufiq wal afiyah. Jangan bicara lagi, ini kan masalah istihadiyah, nggak penting. Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin kan masih berbeda. Kita boleh milih ini, boleh milih itu. Karena na'azakumullah, ini berarti racun yang dulu masih ada, belum hilang. Racun masa-masa awam dulu, rata-rata orang awam bilang seperti itu, karena racunnya sudah merata. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjasin dalam kitab kita ini benar-benar hak, memang betul-betul merata. Syai' itu udah yasi, udah merata di manusia. Kalau berbeda para ulama, ya sudahlah, itu kita bisa pilih yang ini, yang itu sama saja. Semua pendapat-pendapat adalah benar. Tidak demikian. Yang benar tetap kita mencari yang hak, yang lebih cocok dengan Quran wa sunnah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.